Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Republik Investor, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bertemu dengan saya Aditya untuk membahas isu-isu terkini ya terkait dengan kabar perpajakan, aturan perpajakan dan lain sebagainya terkait dengan pajak. Uh, Mungkin sudah cukup lama ya saya nggak membahas terkait dengan isu-isu hangat terkini ya terkait dengan pajak. Apalagi mungkin teman-teman sudah tahu terkait dengan tax amnesty jilid 2 gitu ya, atau aturan yang sekarang itu dinamakan dengan PPS atau program pengungkapan sukarela gitu ya. Jadi teman-teman yang akan mengikuti program PPS ini atau tax amnesty jilid 2 ini masih cukup panjang gitu ya teman-teman itu ya. Kalau kita lihat secara aturan itu mulai 1 Januari 2022 tahun ini sampai pertengahan tahun di 2022 ini teman-teman, yaitu tepatnya di 30 Juni 2022. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bukan mengenai terkait dengan kebijakan 1 di tax amnesty jilid 2 ini, kebijakan 2 ini bagaimana gitu ya. Tapi lebih kepada terkait dengan PPS juga gitu ya, terkait dengan program pengungkapan sukarela juga gitu ya. Tapi saya akan sharing terkait dengan perspektif yang mana mungkin terkadang luput dari pemikiran kita gitu ya. Nah, Dirjen Pajak ya melalui beberapa banyak KPP khususnya di Jakarta gitu ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya di seluruh Indonesia itu sudah menyampaikan akan memblasting di emailnya, memblasting ke email kita ya, ke wajib pajak untuk membuat atau menghimbau kepada kita sebagai wajib pajak untuk mengikuti program PPS ini gitu teman-teman semua ya. Oke, yang akan saya bahas kali ini adalah ketika kita sebagai pegawai gitu ya, atau kita sebagai seorang bisnismen gitu ya, tapi kita juga memiliki saham yang kita tradingkan di bursa efek gitu ya. Kemudian bisa jadi Dijen Pajak atau KPP atau kantor pajak gitu ya, itu menghimbau kita untuk mengikuti program PPS ini gitu, program tax amnesty jilid 2 ini. Kenapa gitu? Karena kantor pajak merasa bahwa saham yang ditradingkan oleh kita gitu ya, itu sumbernya belum dikenakan pajak. Kemudian kita berdalih dong ya, sebagai wajib pajak gitu. Loh ini kan saham gitu. Ini kan trading saham di bursa efek, di mana sudah kita tahu lah ya secara umum kalau trading saham di bursa efek itu atau transaksi jual beli di saham itu sifatnya final, artinya sudah tidak akan dikenakan pajak di kemudian hari. Artinya ketika transaksi itu terjadi maka pajak final itu akan muncul gitu ya. Tapi saya akan coba simulasikan dengan perspektif lain teman-teman gitu ya. Muncul ya, ini Excel saya. Jadi seperti kita ketahui ya, konsep
konsep pendapatan gitu ya. Pendapatan gitu ya. Itu kan sama dengan consumption gitu ya, teman-teman. Ini pendapatan saya lambangkan dengan Y, consumption saya lambangkan dengan I gitu ya. Kemudian consumption dengan C, sorry. Dan juga invest dengan I. Oke, teman-teman semua. Oke, investasi atau saving ini saya saving ini saya simulasikan dengan logo I gitu ya. Ini consumption dengan C gitu ya. Dan juga pendapatan Y. Oke, teman-teman, sejauh ini saya coba ulas kembali ya. Ketika kita dapat pendapatan gitu ya. Ketika kita dapat pendapatan, maka pendapatan itu akan kita konsumsi gitu ya. Baik itu mungkin kita konsumsi untuk beli makan, minum, untuk konsumsi untuk beli pakaian maybe gitu kan, dan lain sebagainya. Artinya pendapatan yang kita terima, misalnya kita terima 100 juta gitu ya, itu berapa yang akan kita konsumsi gitu ya. Kemudian misalkan kita konsumsi sebesar ya 20 juta misalnya. Ini misal per bulan gitu ya. Kemudian sisanya kemana nih, Mas Adit gitu ya? Sisanya kemana nih gitu kan? Artinya sisanya itu bisa jadi akan kita investasikan ke instrumen keuangan manapun ya, ke saham maybe, kemudian ke obligasi, ke reksadana dan lain sebagainya. Atau kita tabung gitu kan? Atau kita saving di rekening bank gitu ya, kemudian bisa jadi investasikan ke aset gitu ya, ke aset tetap misalkan ke rumah, ke properti gitu ya, ke tanah, kemudian ke emas gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi gitu kan, seorang pegawai atau bisnismen gitu ya, seorang pegawai deh gitu ya, kita sebut seorang pegawai gitu ya, itu dia trading saham. Nah, yang diincar oleh pajak itu adalah saham yang ditradingkan ini, teman-teman. Jadi ketika si pegawai itu menginjek gitu ya, menginjek sejumlah uang ke rekening saham gitu ya, itu sumbernya dari mana, teman-teman? Source-nya dari mana, teman-teman? Karena yang dilihat oleh kantor pajak adalah sumber dana atau sumber uang yang akan ditransaksikan ke dalam saham itu, sumbernya itu sudah dikenakan pajak atau belum gitu ya, teman-teman. Bukan pada saat uang itu bukan pada saat uang itu ditransaksikan dalam jual beli saham di bursa efek gitu ya, teman-teman. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika mungkin kantor pajak teman-teman menanyakan gitu ya, tinggal kita buktikan dengan namanya uji arus piutang gitu, teman-teman. Jadi ketika ditanya oleh kantor pajak, ini uangnya udah dipajakin apa belum? Uang dalam artian uang yang ditransaksikan di bursa efek udah
dikenakan pajak atau belum sumbernya gitu ya. Ya kita buat aja misalnya gitu ya. Misalnya kok pada nge-lag. Memang rada begini ya. Aduh, not responding ya. Oke. Misalnya kita tahun 2000 sekarang let's say 2021 ya, Januari ya. Dan saya juga nggak tahu nih teman-teman ya. Oke, kita si A baru punya NPWP gitu ya. Gajinya 100 juta. Oke. Kemudian ternyata di Februari 2021 gitu ya, kantor pajak tanya ke si A dan sudah didaftar pajak oleh kantornya si A gitu ya. Kemudian di bulan Februari nih teman-teman, kantor pajak tanya ke si A gitu ya. Di data yang kantor pajak punya dari dari Januari 2020 itu ada transaksi saham gitu teman-teman ya. Transaksi saham itu nilainya misalnya 1M gitu ya. Oke teman-teman ya. Di sini kegambar nih teman-teman. Si A baru punya NPWP gitu ya. Kemudian gajinya 100 juta, otomatis karena dia sebagai seorang pegawai gitu ya. Si A ini adalah sebagai seorang pegawai di sebuah kantor gitu ya. Itu gajinya 100 juta, otomatis sebagai apa namanya, seorang pegawai pasti setiap bulan dipotong pajaknya oleh kantornya si A gitu ya, teman-teman semua. Nah, kemudian yang ditanya oleh kantor pajak adalah ternyata misalnya itu di Januari 2020 itu ada transaksi saham nih teman-teman yang nilainya mungkin sekitar 1M. 1M itu udah apa namanya, udah dibeli jual gitu sampai akhirnya nilai asetnya kurang lebih 1M gitu. Nah, yang ditanya oleh kantor saham itu berapa pertama kali si A itu injek, bahasanya injek kali ya, injek dana di rekening saham. Yang di rekening saham. Nah, si A jawab misalnya injek pertama kali 500 juta lah ya, misalnya 500 juta. Jadi ini dari Januari 1M sampai 31 Desember 2020 gitu ya. Nah, ini pertama kali di Januari 2020 itu 500 juta gitu teman-teman. Nah, yang ditanya oleh kantor pajak itu adalah 500 jutanya ini. Nah, kalau si A nggak bisa menyampaikan kalau nilai sumber 500 jutanya ini belum dikenain pajak, otomatis
si A itu akan ditagih pajaknya gitu teman-teman oleh kantor pajak. Maka dari itu bisa jadi si A ini ya akan dapat surat cinta, kemudian akan bayar pajaknya gitu ya. Ya jadi walaupun si A ini baru punya NPWP-nya Januari 2021, tapi ternyata dia punya penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin dia punya bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Which is itu penghasilan yang setiap penghasilan yang memang harus dikenakan pajak gitu teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman itu ingin untuk mengikuti program tax amnesty jilid 2, mungkin si A bisa juga nih. Ini misalkan ini hanya simulasi aja gitu teman-teman ya. Artinya yang akan ditanya oleh kantor pajak itu adalah source dana yang diinjekkan oleh teman-teman semua dalam transaksi saham gitu ya. Oke teman-teman semua, semoga bisa memberikan sedikit edukasi kepada teman-teman semua untuk bisa aware terhadap transaksi ataupun arus pergerakan uang yang teman-teman miliki, baik itu uang yang akan teman-teman consumption atau teman-teman jadikan investment atau saving gitu ya teman-teman semua. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.